Gagal bayar pinjol ini ternyata cukup bermasalah sekali terhadap data yang sudah Anda berikan. Data-data yang Anda berikan pada saat pengajuan, baik itu KTP, kartu keluarga, dan data-data lainnya ternyata berdampak dan bermasalah cukup besar, cukup ribet ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini untuk membuat kalian makin kuat mentalnya. Channel YouTube yang didedikasikan khusus buat kalian semua yang saat ini merasa cemas, stres, dan ketakutan yang luar biasa akibat teror dari DC pinjol yang makin membabi buta setiap hari. Dan kawan-kawan semua sudah tepat ada di channel YouTube ini sebagai penguat dan booster mental untuk Anda semua. Kali ini akan Abah bahas, menunggak atau gagal bayar pinjol berakibat data Anda bermasalah besar. Seperti apa? Simak video ini baik-baik. Dan sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian juga silakan yang punya Facebook, join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kawan-kawan yang punya WhatsApp, yang punya WA, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official untuk sharing dengan Abah terkait penguatan mental kalian yang saat ini sudah rapuh ya. Kalian bisa join dengan syarat dan ketentuan memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan hubungi admin. Ini nomor admin, bukan nomor konsultasi atau sharing ya, untuk bantu Anda masuk ke grup WA. Dan kalian yang sudah join dan masuk di grup WA boleh nanti memiliki ini juga, stiker dilarang masuk untuk mencegah siapapun masuk ke rumah kalian. Siapapun termasuk DC pinjol wajib minta izin ke kalian ketika sudah ditempel stiker seperti ini. Mereka kalau menerobos masuk, maka rekam videokan, jangan diviralkan, simpan sebagai alat bukti. Diduga melanggar pasal 1671 KUHP, pasal 2571 KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, berpotensi dipenjara itu DC pinjol yang merangsek dan memaksa masuk tanpa izin dari kalian. Mau punya stiker seperti ini silakan hubungi admin Abah. Nah, ada satu lagi cara untuk join di YouTube dengan cara ditekan tombol join atau gabung sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul opsi, silakan dipilih. Saatnya ya kalian menyaksikan apa yang akan Abah paparkan terkait data Anda bermasalah besar ketika gagal bayar pinjol. Simak sampai habis. Gagal bayar pinjol ini ternyata cukup bermasalah sekali terhadap data yang sudah Anda berikan. Data-data yang Anda berikan pada saat pengajuan, baik itu KTP, kartu keluarga, dan data-data lainnya ternyata berdampak dan bermasalah cukup besar, cukup ribet ke depannya. Dan resikonya amat sangat berbahaya. Simak videonya, Abah akan jelaskan biar kalian paham. Seperti biasa, ditayangkan ya, Anda lihat aja di layar. Nah, ini dari salah satu teman kita yang terjerat pinjaman online. Nggak apa-apa lu galbay di aplikasi gue, tapi ingat, penyesalan lu bakal seumur hidup kalau data KTP lu gua rubah jadi data orang lain untuk penggelapan manusia dari Indonesia ke Kamboja. Jadi kalau ada apa-apa, lu yang bakalan dicari pihak berwajib karena semua identitas lu atau lu selesaiin sekarang. Ada di sini dia, ini kirim via email ya. Ada foto. Nah, ini foto dia rubah-rubah tuh. Ada foto Jakarta Barat, Jakarta Utara dengan orang atau foto yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Di sebelahnya juga itu ada data apalah ya di sistem yang mereka screenshot. Nah, ini menunjukkan sebenarnya mereka debt collector itu bekerja dengan maksimal dan menghalalkan segala cara. Menagih dengan cara apapun. Yang penting bagi mereka, mereka sudah sampaikan ke kalian. Mereka berharap Anda segera menyelesaikan. Anda menerima pesan-pesan seperti ini harus menggunakan logika kalian. Apakah bisa
KTP itu dirubah-rubah, diedit? Betul bisa. Tapi amat sangat tidak mungkin. Mereka akan menjualnya sampai nanti Anda berurusan karena tindak pidana jual beli manusia, ya, jual beli orang yang sekarang lagi marak nih ke Kamboja, ya, nggak ada urusannya. Polisi pasti punya fakta dan bukti yang cukup akurat, ya, terkait masalah jual beli orang ini. Nggak mungkin juga Anda terlibat hanya karena KTP kalian. Tidak semudah itu mereka, para pelaku, ya, akan melakukan atau menjerat Anda. Siapalah Anda? Siapakah juga, ya, orang-orang tersebut yang saat ini mengancam Anda, mengancam, ya, ngomongnya sebagai debt collector pinjol yang bisa mengotak-ngatik semua data, ya, dan bisa memperjualbelikannya? Bohong, ya. Itu hanyalah ucapan-ucapan atau gertakan-gertakan yang sengaja mereka buat. Mereka saat ini sedang bermain, mengolah dan menyampaikan pesan-pesan agar Anda takut. Ingat, Anda harus sadari ini online, pinjaman online yang semuanya itu serba online yang akan mereka sasar. Mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, dan bisa dikirimkan melalui pesan-pesan seperti email, WA, dan sejenisnya. Jadi, harap Anda sadari bahwa ini adalah upaya mereka menagih. Upaya mereka untuk menyelesaikan tagihan dan Anda bayar setelah melihat pesan seperti ini, ya. Nggak usah terlalu dirisaukan. Ini mereka tidak akan terjadi. Dan Anda yang saat ini sedang stres, tolong, Anda harus lebih komitmen lagi untuk lebih menjaga diri kalian, mental, terutama mental kalian, ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saat ini jatuh mentalnya, hancur, down, hanya karena kiriman-kiriman yang sebenarnya tidak perlu kalian pikirkan terlalu dalam. Gagal bayar, menunggak pinjol, itu adalah suatu kondisi. Memang itu kondisi yang tidak sengaja, ketidaksengajaan, kondisi yang tidak dibuat, kondisi yang tidak sengaja dibuat-buat. Karena beberapa pihak, ya, ada beberapa komunitas, ada beberapa pihak yang mengatasnamakan jasa gagal bayar, jasa stop bayar. Komunitas yang berisikan sebenarnya itu adalah joki. Hati-hati. Jangan salah. Anda saat ini gagal bayar pinjol bukanlah karena faktor sengaja Anda stop membayar pinjaman online. Abah sudah kasih tahu dari dulu, ya, udah kasih tahu bertahun-tahun yang lalu bahwa kita menyetop bayar, stop bayar itu akibat banyak faktor. Di antaranya ada yang tadinya niat bayar, terus data-datanya disebar ke Instagram, ke Facebook, semua datanya disebar. Bahkan sampai ke instansi tempat di mana dia bekerja, itu nyasar langsung. DC-nya itu langsung komentar di IG kantornya. DC-nya komentar di IG perusahaannya. Masuk. Itu jadi membuat mereka enak untuk bayar, malas untuk bayar. Kenapa harus dipermalukan seperti itu? Kenapa harus menyasar ke Facebook, menyasar ke Instagram, menyasar ke akun-akun sosmed pribadi? Ada juga yang tadinya tidak sengaja mau pinjamnya satu, tapi ternyata ada kebutuhan, akhirnya gali lubang tutup lubang dan tidak bisa lagi dia untuk melakukan upaya bayar. Ada yang seperti itu. Stres. Dia berpikir sudah tidak mampu lagi karena sudah melebihi dari pendapatan atau gajinya. Utangnya sudah puluhan juta setiap bulannya harus dibayar sementara gajinya UMR. Ada lagi yang terjerat joki, dihabiskan limitnya, minta tolong ternyata joki. Ada lagi yang ditipu karena akunnya digunakan untuk minjol oleh temannya, ya, dengan janji tidak akan nunggak. Tapi ternyata begitu 1 kali, 2 kali, 3 kali angsuran pinjolnya dengan akunnya tersebut, tiba-tiba ngilang temannya, entah kemana kabur. Dan dia tidak mampu karena memang tidak niat untuk minjol. Dan ini banyak terjadi. Walaupun itu sebenarnya ada kesalahan yang dia buat, tapi memang dia sudah tidak punya lagi kapasitas untuk melakukan upaya bayar. Bukan, ini ya, ada beberapa pihak yang sengaja minjol nih. Dia sengaja minjol untuk berharap dicairkan, dan dia memang berniat untuk tidak melakukan bayar. Setelah cair, dia langsung gagal bayar, dia tidak akan pernah mau bayar. Itu namanya, sudah Abah sebut dari dulu, maling online. Jangan jadi maling online, karena itu akan membuka lubang kuburan Anda sendiri, membuka masalah Anda sendiri. Anda berniat nginjam, minjol, pinjam online atau ambil barang tapi tidak mau dibayar dengan alasan bansos untuk bangkrutin pinjol dan sebagainya. Salah besar.
Itu adalah cara yang paling kerdil, cara yang paling membuat susah hidup Anda ke depannya. Ya, pahami ya, jangan jadi maling online. Sudah Abah sebutkan dari zaman dulu, jangan jadi maling online. Mungkin itu yang ingin Abah kupas saat ini ya. Jadi garis bawahnya, tidak akan pernah ada data-data Anda sampai dijual seperti itu, apalagi Anda akan nanti dijadikan tersangka katanya. Penjualan orang Kamboja Indonesia, bohong. Nggak akan sampai seperti itu. Itu mah kelakuan dari para debt collector atau DC-nya yang sengaja membuat Anda untuk takut. Ya, biarkan saja, maklumi, mereka juga lagi bekerja, antepin aja, kata orang Sunda, biarin aja. Mereka sedang berusaha untuk menyerang mental kalian. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua. Untuk menguatkan mental Anda, silahkan join dan gabung di grup WA PMP. Ya, Abah sediakan khusus untuk menampung mental-mental kalian yang sudah pada jatuh, sudah pada stres, bahkan ada beberapa depresi, mau melakukan atau mengakhiri hidupnya hanya karena dicecar, diteror oleh DC pinjol. Silakan join dan gabung, masuk untuk Anda bisa dicerahkan pikirannya, Anda bisa dikuatkan mentalnya, sama-sama kita saling menguatkan ya. Itu saja teman-teman yang mau join gabung, ada di bawah ini nomornya, silakan hubungi chat WA. Jangan ditelepon, jangan melalui panggilan ya, tapi di chat WA saja. Ya, sebelum Abah akhiri, mohon bantu feedback dari kalian semua, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di bagian akhir video. Seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Jadi begini ya teman-teman, ini kan pinjaman online. Nah, Anda menerima pesan seperti tadi Abah perlihatkan melalui pesan email bahwa data Anda akan bermasalah kalau tidak bayar dengan segera. Bahwa data Anda termasuk KTP akan mereka ubah, akan mereka edit, sehingga suatu saat Anda akan dicari polisi katanya. Karena berurusan dengan jual manusia, jual beli manusia. Kamboja, Indonesia, Indonesia, Kamboja. Yang seperti sekarang lagi viral ya, seperti itu. Nah, apakah itu akan terjadi? Enggak. Itu hanya permainan mereka untuk membuat Anda takut. Biasalah, mereka akan mengupayakan cara apapun agar Anda bayar. Mereka lagi giat-giatnya bekerja, udah positifnya seperti itu aja. Mereka lagi giat-giatnya bekerja, lagi menagih, mereka lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara jadi tukang tagih. Nah, sekarang mereka melakukan cara-cara tersebut. Kaliannya yang waras, kaliannya yang harus peka bahwa hal itu tuh nggak perlu kalian risaukan bahwa itu adalah sebuah ancaman. Biarin aja, biarin aja. Biar mereka berkreasi dengan apapun yang mereka bisa lakukan, yang penting kitanya tidak terpengaruh. Ya, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu, dan itu tidak mungkin bisa mereka lakukan. Kalau mengedit, cuma KTP dan sebagainya bisa saja, tapi tidak akan pernah mungkin bisa mereka lakukan seperti yang mereka ancamkan. Anda akan dituduh nantinya dijemput polisi akibat jual beli manusia Kamboja Indonesia. Enggak mungkin lah sampai sejauh itu ya. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, Abah akhiri video ini dengan doa. Doa Abah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba ini, ampuni hamba yang telah jatuh dan terjerat ke dalam riba, pinjaman online, pinjol yang Engkau laknat, pinjol yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi. Ya Allah, ampuni hamba. Hijrahkan hamba, totalitas ingin istiqomah, meninggalkan pinjol dan riba-riba lainnya dalam setiap kehidupan hamba. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah angkat sakitnya, jauhkan mereka dari penyakit, ya Allah sembuhkan dan pulihkan kembali. Mereka ingin bahagia dengan kumpul bersama keluarganya, mereka ingin sehat untuk mengais rezeki dengan maksimal. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang ngelapak, berjualan, berusaha untuk menafkahi keluarga anak istrinya, ya Allah. Mereka ngelapak siang malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah. Jaga mereka dari setiap bahaya, jaga mereka dari setiap penyakit, dan jaga mereka dari setiap rezeki-rezeki yang haram. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal. Teman-teman kami semua yang saat ini juga sedang bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, karyawan swasta, ya Allah. Lindungi mereka dalam bekerja, jauhkan mereka dari perbuatan hina seperti korupsi dan sejenisnya. Mudahkan dalam setiap ikhtiar pekerjaan mereka, lancarkan dalam setiap tugas-tugas yang mereka lakukan. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, cekcok yang tiada henti, pertikaian, perdebatan yang tiada henti, ya Allah, akhiri semuanya. Akhiri dengan hubungan yang kembali erat,
harmoniskan dan utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, kabulkan doa-doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lega rasanya sudah berdoa. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan, Allah ridho atas doa kita, dan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Ingat kawan-kawan, menjauhlah sebisa mungkin, benar-benar menjauh dari riba. Tidak ada satupun riba yang memberikan manfaat. Tidak ada satupun riba yang memberikan koneksi kita bisa makmur, bisa hidup enak, bisa hidup berkah. Tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan kita semua selamat dari bahaya riba dan senantiasa istiqomah meninggalkan riba selama-lamanya. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.